Selamat pagi, Jess. Pak Jess, dengan pola makan seperti itu, apa Pak Jess babnya lancar setiap pagi? Enggak. Tidak, sudah pasti tidak. Ya, kamu kalau berharap babnya lancar setiap pagi, berarti pencernaanmu saya ngomongnya hati-hati nih, tidak boleh sembarangan ini. Saya ulangi ya. Kalau kamu pengen babmu lancar setiap pagi, berarti makanmu kebanyakan karbo. Makananmu kebanyakan sampah. Jadi dia dicerna dan dibuang. Kalau serat tidak gampang dicerna, tidak gampang diserap, tapi dibuang. Nah itu berarti kalau setiap hari BAB berarti sampah yang dimakan. Gini Jess, gampang banget sebetulnya. Kalau babmu setiap pagi, itu berarti warning. Warningnya begini. Berarti makananmu hari-hari kemarin itu kebanyakan gula. Proteinnya berkurang. Sehingga kalau kamu mau membuat keseimbangan, hari berikutnya kamu tidak makan gula. Makanmu adalah protein, asam amino, asam lemak, telur, ikan, daging, seafood gitu. Karena orang yang kayak saya, makanannya telur, ikan, daging, seafood, itu 2 hari, 3 hari sekali BAB. Nggak setiap hari. Kok bisa Pak? Ya karena yang namanya protein itu di dalam tubuh langsung dicerna, langsung diserap. Jadi tidak ada sisa. Kalau toh ada sisa ya paling sedikit ya. Makanya orang-orang yang kayak saya BAB-nya tidak setiap hari dan pasti sedikit, dan ini yang penting. Entutnya tidak bau. Entutnya tidak bau. Kalau kamu makanannya gula, wah itu gembuleng itu Jess. Ya, gembuleng. Saya sama istri saya itu kalau entut-entutan itu begitu bau, wah berarti kita kemarin udah warning tuh. Kemarin kita kebanyakan makan gula tuh. Itu kita tandanya kalau sama istri bicara pasti seperti itu. Entah itu gorengannya, ya, ayam yang digoreng, telur yang digoreng, sate. Nah itu gulanya kebanyakan. Tapi kalau kita murni makannya telur, ikan, apalagi kalau kamu makan telur ya, telur itu entutnya hampir tidak ada bau tuh. Telur yang direbus ya. Makanya salah kaprah. Kamu bilang, waduh kalau makan telur entutnya bau, katanya gitu. Enggak, justru tidak. Kalau bau berarti kamu gulanya terlalu banyak di dalam tubuhmu. Nah itu yang terus kemudian munculnya adalah jerawat-jerawatan gitu. Terus kemudian gatal-gatal itu. Bukan makan telurnya yang gatal, tapi makan gulanya yang terlalu banyak. Karena apa ya? Karena pencernaannya tidak lancar. Ketika kamu kebanyakan makan serat, kebanyakan makan karbo. Ya, gula itu kan ada 3. Gula itu ada 3. Glukosa itu yang dipakai oleh tubuhmu untuk bergerak, energi, memberikan kalori yang memberikan energi, itu namanya glukosa. Glukosa bisa diambil dari nasi, bisa didapat dari tepung, bisa didapat dari porang, bisa didapat dari yang lain, minyak, gorengan, itu gula dari sini, glukosa ya. Yang kedua, gula yang kedua adalah sukrosa. Sukrosa itu bisa didapat dari madu, bisa didapat dari buah sayur. Yang ketiga, gula-gula yang berhubungan dengan fruktosa. Fruktosa bisa didapat dari buah. Ya, itu semua yang berhubungan dengan serat-serat itu yang kamu suka ributin itu. Ya, itu semua tidak mudah dicerna. Tidak mudah juga diserap. Makanya jadi ampas, buang. Tubuh tidak menciptakan 3 ini, gula ini. Tubuh tidak menciptakan. Tapi 3 ini, gula ini, itu bisa kamu dapatkan dari lemak.
Makanya sumber energi itu ada dua, gula sama lemak. Ketika kamu makan lemak, itu bisa dipecah menjadi gula. 3 poin tadi. Nah, gula di dalam tubuhmu, berlebihnya gula di dalam tubuhmu, disimpannya di bawah kulit, jadi lemak tubuh. Nah, itu kalau kamu tidak pakai, ya nambah. Tiap hari nambah, tapi kamu tidak berasa. Tahu-tahu tahun depan, tahu-tahu 6 bulan ke depan, wah, nimbang kok udah beratnya beda gitu. Ya itu. Nah, ini karbo ya. 3 ini karbo ya, sakrosa, glukosa, fruktosa ini karbo ya. Ya, fruktosa dipakai oleh liver 100 mg per desiliter. Ini gula buah untuk membantu liver mengolah, bekerja, menciptakan kolesterol. Serat atau sukrosa dipakai oleh empedu untuk mengolah lembah bersama dengan purin, dan ada asam urat di situ, dan butuh lemak cara kerjanya dia, sehingga menghindarkan kamu dari batu empedu ini. Nah, untuk menghindarkan kamu dari batu empedu, sukrosa atau serat yang dipakai oleh empedu ini harus ada lemak kambing, lemak sapi itu. Tapi kamu menghindarinya, makanya tidak sedikit orang yang kena batu empedu. Nah, kemudian glukosa ini dia dipakai oleh otot untuk beraktivitas. Nah, 3 poin ini, gula ini bisa dipecah dari asam amino dan asam lemak, protein. Tapi ini tidak bisa dipecah jadi ini. Nah, itu yang membuat kamu berlebih makan di sini, sehingga ya itu tadi, babnya tiap hari. Karena ini susah dicerna, susah diserap, tapi harus ada dalam tubuh. Kalau saya menghindari ini dengan cara tidak berlebihan di sini, ya saya makan banyakan ini, yaitu asam amino, asam lemak. Makan tongseng, makan gulai, makan ikan bakar, makan seafood, makan daging, ya ini. Karena ini protein ini bisa dipecah jadi 3 ini. Ya, apalagi saya bukan atlet, apalagi saya tidak bekerja sebagai kuli bangunan, sehingga saya tidak membutuhkan ini lebih banyak. Makanya ini saya hindari. Saya tidak makan nasi, saya tidak makan gorengan, saya tidak makan tepung, saya tidak minum manis. Kenapa? Karena sudah saya dapatkan dari ini. Ini pola ya, Jess. Ini pola ya, pola makan ya. Asam amino, asam lemak yang bisa didapat dari telur, ikan, daging, seafood. Dan kemudian bisa dipecah menjadi ini. Glukosa, sakrosa, fruktosa. Gitu. Ketika ini dimasak, sudah ada gulanya. Ketika ini diolah, sudah mengandung gula. Jadi ini bisa diabaikan. Ya, itu penting banget. Nah, yang kedua, kamu butuh yang namanya mineral dan nutrisi. Nah, ini harus ada dalam tubuh. Mineral dan nutrisi ini itu model kayak ya yang namanya tambahan-tambahan nutrisi dalam tubuh itu kan dipakai semuanya. Sehingga kamu BAB tetap seminggu 2-3 kali, kalau saya wajar. Nah, kamu juga wajar kalau kamu tidak mengkonsumsi ini. Ya. Jadi kalau kamu mau tiap hari BAB ya makan nasi, makan sayur, makan yang bisa ada sisanya di dalam tubuh. Tapi kalau kamu makan yang berhubungan dengan mineral, vitamin, protein dan lemak, itu hampir jarang banget BAB. Ya pasti jarang banget BAB. Dan saya tidak pusing tidak BAB, karena pasti BAB. Seminggu 2 kali pasti BAB. Nah, ini mineral, racikan Mak Jin. Nah, hari-hari saya minumnya ini. Setiap hari, pagi, siang, malam minumnya racikan Mak Jin. Kenapa? Itu nutrisi. Sehingga saya, kalau kamu lihat dari tanggal 29 bulan kemarin sampai sekarang tanggal berapa ini? Baru ada di rumah, tanggal 15. Coba bayangin, 15 hari, hampir setengah bulan lebih. Hampir sebulan lebih. Hampir sebulan lah, ya, baru sampai rumah, kelilingan. Tiap hari meeting, tiap hari ketemu orang dari tanggal 29. Kemudian jemput mama, meeting, tanggal 5 ke Thailand. Tiap hari, tanggal 8 balik, malamnya langsung ke Jawa Tengah, Jawa Timur, baru sekarang sampai rumah lagi. Dan badan kamu lihat sendiri.